Hai, gue Rifki dan selamat datang di channel Rifki aja lah. Pada waktu itu, Bumi Langit memposting status yang bergambar Bumi Langit Talk Show dan tepatnya berada di Mall Ciputra. Karena acaranya mulai tanggal 26 Februari 2022, gue masih ada kesempatan untuk kesana. Dan lumayan cuci otak mata ngeliat gedung Jakarta. Kok aku keingetan jadi ada pesawat terus ada gedungnya gitu kan. Kalian mau tahu keseruan vlog saya dengan menghadiri acara Bumi Langit Talk Show? Oh my. Ya kalau nggak tertarik tinggal close. Oke sana. Guys, check it out. Kita harus nikmatin. Bukan sini. Like guys. Oh ya, gue nggak sendiri kesananya. Gue ditemanin oleh saudara-saudara gue yang bermata 4. I like the food. I like the food. Baru mau sinematik aku. Baru mau sinematik. Oh, gimana tempatnya? Hah? Nggak tahu. Kita keliling aja udah dulu. Apa nih? Halo guys. Halo guys. Tumben. Ini ada susu Sisigo, ada Wingstop juga cuy. Nggak tahu ada apa aja di sini. Oh ini buat orang mager. Yuk buat orang mager. Buat orang mager naik tangga. Mana? Iya ya. Iya. Buat alat tagar nggak keren loh, agak sepi juga sih, tapi nggak tahu di mana. Oh Apa tadi nama talkshow-nya? Hah? Bumi Langit. Iya bilang nggak, kita lihat aja dulu ke sono. Dia nanya. Ya jadi mall kayak gini. Iya guys, jadi ini namanya mall ya, kalian baru tahu kan? Sumpah. Jadi gue rekam kayak gini. Maaf, jadi saya malu. Saya kalau ada di publik ini saya malu rekam belakang. Ini kah? Oh iya kayaknya itu deh. Oh my god, lantainya nyampe berapa sih? Tahu? Wah, pameran. Oh ini pamerannya. Wow. Iya pak, jatuh ntar loh. What? Wow.
Lihat nih di kamera aku banyak. Lihat di kamera aku. Gundala. Oh iya dong. Turun. Turun. Iya kak, ini kak. Turun. Oh my god, oleh kayak gini coy, gini banget. Bisa-bisanya nggak lihat dong. Norak banget norak. Mataku kan tajam kayak elang, ya kan kayak elang kan aku. Aku nemu sesuatu guys. Oh my god. Tunggu. Tadi ya. Ada sesuatu yang menarik. Oh my. Itu coba chat. Oh my god, gue nemu sesuatu yang menarik. Iya cowok, keren banget gila. Ada Cibuta, Mandala, mana Godam? Oh iya Godam. Ada Gundala juga cok, keren banget. Oh iya ini. Ini Gundala yang filmnya. Nah di saat gue ketemu kubu-kubu Bumi Langit, gue bener-bener tercengang cuy. Ini gue mimpi atau gimana? Saudara gue mau rekomendasikan untuk dirinya mukul gue. Si kocak emang. Guys, jadi kita harus tetap jaga jarak kan kamu. Gue salah. Jadi gue pengen Cibuta ya cuy. Kan aku banget sumpah. Dan di acaranya bakal mulai di sana. Kayaknya. Ya, kayaknya di situ. Oh iya udah mau mulai. Kayaknya. Di saat gue lagi liat komik-komik Bumi Langit, seketika ada orang yang mungkin dari manajer Bumi Langit yang menawarkan kita berdua untuk duduk di acaranya. Dia kalau nggak salah bilang gini, Dek, kita mau ada acara nih, nanti silakan duduk ya kalau mau. Ya gimana ya? Gue lupa kan jadinya. Ya dan akhirnya gue jawab, oh ya udah tahu kok. And guys, jadi gue disuruh duduk guys. Wow. Mantap. Gila, keren banget. Ini tempat duduknya. Jadi ini tempat duduknya. Jadi lo bisa duduk dari sini kan. Ya. Ayo Cat, duduk Cat. Duduk. Udah Cat kayak gitu. Ini aku duduk di sini juga. Gue duduk di sini, yang gue wah ini baik kan, rasanya gede banget coy. Rasanya aku kayak mimpi tau gak? Men, gila, lo kalau gila sih gue nggak nyangka bisa duduk sini coy. Tapi kalau dilihat ini kayak tempatnya kecil juga ya. Men. Mereka bawa buka betul sih. Oh ada Godam dari sama Cibuta masalah. Kayaknya tadi gue lihat kayaknya ya. Dan selamat datang untuk teman-teman pengunjung Mall Ciputra Jakarta di International Book and Toys Fair. Kebetulan sore ini bakal ada ngobrol-ngobrol bareng komikus Bumi Langit. Jadi buat teman-teman yang tahu Bumi Langit, salah satu perusahaan entertainment terbesar di Indonesia yang punya karakter Gundala, Cibuta dari Gua Hantu, Sri Asih, ditungguin filmnya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai Bumi Langit dan mengenai karakter-karakter yang ada di Bumi Langit. Jadi kalau teman-teman yang lagi mampir di pameran buku, lagi capek berdiri jalan-jalan, mau duduk dulu di depan silahkan. Kebetulan ada saya, Eki, dan rekan saya Tamam lagi nungguin mikrofon. Mikrofonnya dibawa kemana? Oh, nggak diajak. Tadi janjiannya di mana? Ya mungkin kalau teman buku film, ada kartu kuartet dari karakter-karakter yang mungkin teman-teman kenal. Ada Gundala Putra Petir, ada Godam, Cibuta dari Gua Hantu, dan lain-lainnya. Buat yang mungkin penasaran, pengen tahu
gimana sih kita seputar di belakang karakter itu, gimana sih kalau misalnya komik itu dibikinnya gimana sih, karakter tuh mulai munculnya kapan, pembuatannya gimana, filmnya kapan tayang nih, kok udah lama banget nih tayang bisa oh sorry nggak keluar, cek kedengeran, tidak kedengeran, oke. Wah harus nempel sekali dengan masker. Gak apa-apa, oke. Sekitar 5 menit lagi kita akan ngobrol-ngobrol seputar karakter-karakter pendekar dan Ya mau apa? superhero dari Keliling aja. film. Yang penting Kalau misalnya ada yang Iya. mau nanya, punya pertanyaan banyak, boleh loh ntar tanya-tanya. Kalau bisa yang banyak ya, biar kayaknya ada dalaman di sini bisa. Nanti juga akan ada demo menggambar karakter Bumi Langit. Jadi buat teman-teman yang penasaran caranya gambar karakter Bumi Langit seperti Kancu Rapetu gitu, gimana cara gambarnya? Ada kenal nggak sih mas orang? Ngintip-ngintip. Jadi acara ini judulnya sebenarnya mengintip proses produksi film-film Bumi Langit. Mau lihat di handphone saya? Nanti saya dimarahin. Nggak ada yang paham kan? Nggak ada yang bisa dibocorin dikit. Kalau mah nggak bocor ke sosmed kayaknya aman-aman aja ya. Toh tidak ada mata-mata kan di sini dari kantor? Tidak ada. Santai saja. Wow, seru banget. Ya, bisa jadi buat foto teman-teman olahraga yang ya. bosan menjadi insan dinamis, ini waktunya kalian menjadi insan yang statis. statis dengan sepeda statis, hadiah dari belanja buku. Lalu ada peluang, ada kegiatan wakaf Al-Quran. Masya Allah. Jadi dari hasil pameran ini mungkin ada program wakaf Al-Quran. Insya Allah berkah ya kak. Ya, nggak cuma Gundala gitu. Apalagi dengar-dengar katanya mau keluar film ya kak, sama serial juga. Katanya. Katanya. Ya. Oke. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalan dulu. Oke, boleh dikenalin siapa sih? Dari tadi udah disebut. Jadi yang ada di depan kita ini salah satunya namanya adalah Tanfis Tamamudin. Halo, nama saya. Lebih jelasnya silahkan memperkenalkan diri sebagai apa di Bumi Langit, proyek-proyek apa yang dikerjakan, kesan dan pesannya apa selama di Bumi Langit, dan kenapa memutuskan untuk pindah? Enggak. Oke, halo, nama saya Tanfis Tamamudin. Di Bumi Langit saya adalah penulis cerita yang sudah terbit. Itu ada Godam putih hitam Yang dijual di sana, ya Kak. Jadi silahkan kalau ada teman-teman mau beli komik karya Tamam, Hah? ada di sini. rencananya trilogi, cuman yang nomor 3 belum terbit, Sedang diproduksi. sedang diproduksi ya, karena diproduksi dia belum terbit. Terus ada antologi Si Buta dari Gua Hantu, di situ kumpulan cerita ya. Selain saya juga ada karyanya Oktober Indi, Wisiniarto, saya tidak hafal, Aji Prasetyo, Kurnia Hartawinata, dan teman-teman lainnya. Padahal Nah, ternyata. keren komik. Jadi Pak Yamin Taraga itu salah satu komikus senior. Itu dia adalah sepupunya Pak Hasmi. Pak Hasmi itu kan jago gambar ya, karena kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia. di Rekomen Jogja. aku dong, Jat. Ketika dia mau bikin Rekomen komik, aku. diajakin Apa? sama Pak Yamin Rekomen Taraga aku. untuk, Rekamin. Iya. ke Jakarta. Ketika tanya komik apa sih yang banyak disukai, siapa tuh kalau mau bikin Fotoin komik dong. ya. Si Buta itu jauh lebih populer. Filmnya lebih dulu ada banyak yang diperankan oleh Ratno Timur. Serialnya ada yang diperankan oleh Hadi Leo. Sementara Padahal katanya ngefans sama Hadi Leo. sangat ngefans, makanya kan ingat lagi. Langsung ingat lagi. Sementara Gundala itu baru ada filmnya satu tahun 81 yang diperankan oleh Teddy Purba. Nah, kenapa Bumi Langit lebih mendulukan Gundala dibanding karakter-karakter yang lain? Jelas, karena siapa tadi pemain Gundala zaman dulu? Jadi. Teddy Purba lebih dulu, lebih awal di masa yang lalu, gitu kan? Itu yang duluan, enggak? Itu bercandanya ya? Itu bercandanya. Itu intermezzonya ya? Nah ini seriusnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau mudah-mudahan ada yang belum tahu dan jadi menambah wawasan gitu ya. Sebetulnya karena di awal sekali Pak Hasmi itu ikut mendirikan Bumi Langit. Jadi Pak Hasmi pencipta Gundala itu tidak hanya kami karakternya untuk tapi juga ikut mendirikan dan mengembangkan Bumi Langit. Jadi di awal sekali itu Pak Hasmi sangat berpengaruh
untuk jalannya Bumi Langit ke depan, termasuk gara-gara Pak Hasmilah kita bisa dapat kepercayaan untuk mengelola karakter dari komik lain, dari WitNS gitu, kayak Mas Jing sebagai putranya WitNS, kemudian yakin kepada Bumi Langit bahwa Bumi Langit serius mengembangkan karakter itu karena Pak Hasmi meyakini ini serius pasti gila gitu. Nah itulah. Sementara sekarang udah Februari 2022 dan COVID. belum ada film berikutnya dari Bumi Langit. Nah, ini kira-kira gimana nih Mas rencana ke depannya buat Bumi Langit? Katanya mau bikin ini, cuman film-film berikutnya gimana Mas? Perjalanan film di Bumi Langit Cinematic Universe. Kalau perjalanan film, terus terang mungkin teman-teman yang ngikutin media sosialnya sutradara film-filmnya Bumi Langit, misalnya ya Bang Ocai sebagai sutradara Virgo and the Sparkling, pasti dia sudah pernah post bahwa syutingnya sudah selesai, gitu kan ya. Terus Upi sebagai sutradara Sri Asih, dia juga pernah posting proses post production sedang dikerjakan gitu. Artinya yaitu perkembangannya filmnya Bumi Langit, filmnya udah selesai syuting semua. Artinya uangnya udah keluar banyak, jadi nggak mungkin nggak jadi keluar gitu. Ini pertimbangannya hanya soal karena kondisi masih pandemi, dan ini baru beberapa bulan terakhir aja kan kita sudah mulai lebih tenang untuk berkumpul di luar gitu dengan protokol kesehatan dan vaksin booster gitu ya. Jadi kita lihat teman-teman dari production house lain juga sudah mulai bergeliat merilis tanggal penayangan gitu kan, kayak Universe sebelah kemarin ada bulan tayangnya, walaupun yang nari-nari itu juga nggak jadi gitu ya, nggak ada yang rekam kan. Yang nari nggak jadi karena kesaing sama produk lain gitu kan. Jadi intinya adalah film Bumi Langit bukan kemana nih, nggak ada atau nggak jadi atau bohong, enggak gitu ya. Ini karena sebuah kondisi yang kita alami bersama ya, terpaksa ada penundaan dan banyak yang bilang kan kenapa nggak langsung ke Netflix aja, Disney Plus aja gitu kan. Pasti ada pertimbangan juga dari produser. Kita juga pengen seperti Gundala kemarin 1,7 juta orang bisa nonton, ada event kumpul-kumpul bareng, nonton bareng. Kita juga pengen mengalami itu lagi ya Mam ya gitu. Jadi itu yang sedang disiapkan. Tapi yang paling valid adalah Sri Asih ya, Sri Asih, karena Upi pernah pasang poster baru, walaupun yang suka sebel, suka ngetawain gitu ya. Ada Sri Asih 2022 gitu. Jadi pasti tahun ini. Walaupun suka ada yang sebel, ini dulu ada poster Sri Asih 2020, terus ada Sri Asih 2021, sekarang Sri Asih 2022 ada sequel ketiga gitu. Ya didoakan saja. Tapi ya bisa dibilang kita pasti akan tayang. Dan oh iya, bahkan The Sparking kan berubahnya kan menjadi mirip kayak Dewi Api. Apakah dua karakter yang punya hubungan di jasad revolusi gitu? Enggak tahu, nanya gitu doang. Oh tanya? Iya gitu. Nah, jadi pertanyaan ini Kak terkait Virgo and the Sparkling. Di akhir kan Riani kok berubahnya kayak mau jadi salah satu karakter yang udah di-leak tokohnya di Bumi Langit Cinematic Universe ya? Apakah dia akan menjadi Dewi Api atau tidak? menjadi Dewi Api atau tidak itu enaknya punya karakter banyak dan punya universe banyak. Jadi kita bisa ngetis bahwa Annie itu kan punya kekuatan yang sama ya dengan Dewi Api. Secara Api kekuatannya kita tidak tahu, tapi kebetulan namanya Dewi Api gitu. Nah itu adalah bagian dari yang kita nggak bisa kasih tahu sebenarnya itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman misalnya sering ngelihat bagaimana sebuah cerita atau universe superhero dibuat gitu ya, kadang kan kita suka bisa dapat hubungan antar karakter gara-gara kekuatannya atau elemennya sama gitu. Jadi untuk sekarang ya masih bisa ditebak-tebak aja, jangan-jangan apakah titisan, apakah murid, ataukah Dewi Api
ada di dalam Riani itu kita cuma bisa nebak sekarang. Agak ngeles jawabannya Kak ya. Itu ada yang Enggak, maaf saya mau nanya sebentar aja. Ya. Ini kan bawa masa lalu saya kayaknya itu ya. Saya lahir di tahun 72-an. Jadi Gundala, ada lagi yang Godam dan lain sebagainya ya. Banyak banget itu karakter-karakter superhero kita. Mungkin ketika berbicara Gundala, ketika si kayak kemarin ya Marvel, ada DC juga kan. Ketika DC diambil sama Marvel, kayak ceritanya si Spider-Man langsung berubah sequelnya itu. Apakah itu akan berubah ceritanya ketika si pemilik alur cerita mengeluarkan ide-ide baru yang tadi dibicarakan tadi. Ketika si pemilik si Mas misalkan, aku ingin ubah sequelnya seperti si Mas ini jadi apa gitu, terus bertemu dengan siapa, kemudian ada lagi hal-hal yang baru nggak sesuai. Kita ditanyakan sesuai dengan komik ya, karena kan keluar dari area komik itu sendiri. Apakah udah ada patronnya? Terus mengenai Godam ini sendiri, Godam putra petir ya, bukan putra petis ya. Makanya pakai tahu dong. Kan itu ada itu tuh ada telinganya, itu mungkin bisa digambarkan apa sih ininya gitu loh, filosofinya Mas. Makasih Mas, itu dari orang awam ya. Oh ya, siap. Jadi pertanyaannya Pak Eki, ketika Udah, saya mau tambahin jawab aja. Nah itu kan masalah soal dirubah atau tidak gitu. Kebetulan Tamam ini punya pengalaman karena dia mengerjakan judul Godam dan judul Si Buta dari Gua Hantu. Nah artinya kita bisa belajar dari prosesnya Mas Tamam memproduksi sesuatu yang baru dari karakter yang sudah ada, itu yang dirubah apa aja dan belajarnya sejauh mana, pakemnya apa aja sih, ada nggak tadi seperti yang ditanya gitu ya, ada nggak sih pakem-pakemnya gitu. Dan ketika yang mungkin tadinya pemerannya Tobey Maguire, terus diganti lagi jadi Andrew Garfield, ketika masuk MCU ganti lagi jadi Tom Holland. Nah kalau Bumi Langit gimana? Kalau saya pribadi sampai saat ini masih mengerjakan komik. Hanya saja brief yang dikasih ke saya adalah bagaimana karakter Godam yang dulu terbitnya bareng sama Gundala tahun 69 sampai 80-an itu bisa dibaca dan dinikmati oleh pembaca yang lebih muda. Kalau dari saya pribadi, kalau kasusnya komik, pertama mungkin dari cara berceritanya. Kalau dulu kan Pak Wit NS almarhum itu kayak komik zaman dulu itu satu halaman panelnya atas bawah, banyak sekali narasinya, dan gaya gambarnya cenderung realis. Sementara kalau anak sekarang kan panelnya lebih dinamis ya, satu halaman nggak cuma dua tapi juga banyak, tidak terlalu banyak narasi tapi lebih banyak aksi. Terus juga ada penyesuaian misalnya ketika Godam itu dibuat antara tahun 60, akhir 60 sampai 80-an, tentu ada semacam saya berusaha membawa spiritnya Pak Wit itu adalah jokes yang membumi. Ketika mungkin dulu itu awam sering ketika dia dituduh penjahat karena, maaf ya kalau katanya ketika saya riset soal Godam, saya kan nanya ke anaknya Pak Wit, Pak ini mohon maaf, awam ini kok saya lihat mukanya agak lain sama karakter yang lain ya, kayak Sancaka misalnya. Sancaka itu kan dibikin ketika Pak Hasmi itu lagi senang-senangnya nonton James Bond, Roger Moore kalau nggak salah, sehingga gayanya magic segala macam. Cuman Awang ini udah mas sopir truk, apa istilahnya ya, mukanya kurang rupawan. Kalau anaknya Pak Wit pasangnya langsung bilang, emang mukanya jelek mas. Bagaimana cara menjual karakter yang mukanya jelek kepada pembaca sekarang? Akhirnya saya ini diskusi sama rekan saya Mas Ervan Fajar yang ilustrasi. Gimana kalau bikinnya jangan jelek, tapi standar gantengnya beda. itu kayak ngeles lagi ya. Nah misalnya kalau kayak kalau kan saya tanya ke rekan-rekan perempuan sekarang ya,
ganteng itu kayak gimana sih? Pada bilangnya kayak Korea, kayak BTS, kayak apa. Oke, kita bikin yang standar gantengnya jangan yang kayak gitu. Akhirnya yang jadi model gambar awan sekarang adalah kan angka. Makasih Bang. Enggak, saya tidak. Mungkin Bapak tahu yang jadi Gaban. Kenji Oba itu kan zaman dulu mungkin bisa dibilang nggak ganteng-ganteng amat tapi gagah kan. Karena kan kita perlu menjual karakter yang bisa dicintai, yang lovable. Misalnya kayak gitu. Jadi kita tetap berusaha mempertahankan apa yang sudah dibuat oleh komikus lama, tapi dengan cara bertutur yang baru. Yang kemudian itu salah satu yang Capek. Gue itu capek banget. Gimana? Akan ada cantik jodohnya Taehyung. Ya Allah, disuruh bilang kakak dan astag. Ya, kakak Anda cantik ya. Semoga jodohnya bisa ketemu Taehyung. Ya, Bang ya. Astagfirullah. Ya udah tamat. Beach. 1, 2, 3. I got a feeling